Assalamualaikum. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi tentang sel. Apa sih sel itu? Oke, kita cari tahu ya. Semua makhluk hidup itu tersusun atas sel, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, bahkan bakteri. Sel dapat diartikan sebagai unit terkecil struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Berarti, di dalam sel terdapat bagian-bagian penting yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Kapan sih sel ditemukan? Kita pelajari yuk sejarah penemuan sel. Pada tahun 1665, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Ketika itu, ia mengamati sel gabus dari irisan kulit kayu, batang tanaman yang mati dan berukuran kecil dengan mikroskop buatannya. Hasil pengamatan dari Hooke itu terdapat berupa rongga-rongga kosong atau ruang-ruang kecil yang kemudian Hooke menyebutnya sel, yang berasal dari kata cellule. Pada tahun 1674, penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek melihat sel hidup dari alga dan protozoa dengan mikroskop sederhana. Sejak saat itulah para ilmuwan dari seluruh dunia berlomba-lomba melakukan percobaan tentang sel. Banyak sekali para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori tentang sel. Di antaranya adalah Jacob Schleiden, Theodor Schwann, Johannes Purkinje. Matthias Jacob Schleiden adalah seorang ahli botani asal Jerman yang mengemukakan bahwa tumbuhan tersusun atas sel. Sedangkan Theodor Schwann, ahli fisiologi asal Jerman, berpendapat bahwa hewan juga tersusun atas sel. Dengan demikian, keduanya mengemukakan teori yang sama bahwa setiap makhluk hidup terdiri atas sel. Sel merupakan kesatuan struktural suatu makhluk hidup. Berbeda dengan Schleiden Schwann, Johannes Purkinje melihat terdapat substansi cairan dari sebuah sel hidup yang disebutnya protoplasma. Tidak hanya mereka, masih banyak lagi para ilmuwan yang melakukan percobaan tentang sel. Ada Rudolf Virchow, ada Max Kurtz, dan ada Robert Brown, dan beberapa ilmuwan lainnya. Rudolf Virchow mengatakan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Menyambung dari Purkinje, Max Kurtz mengatakan bahwa protoplasma atau substansi cairan dari sebuah sel adalah bagian yang penting dalam sel. Sedangkan Robert Brown mengatakan inti sel atau nukleus adalah struktur yang penting dari sel. Berdasarkan hasil penemuan para ilmuwan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, bahkan bakteri sekalipun. Yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit fungsional kehidupan. Yang keempat, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan yang kelima, sel merupakan unit hereditas yang mewariskan sifat genetik. Tubuh makhluk hidup terdiri atas berjuta-juta sel yang berintegrasi membentuk kesatuan. Di dalam sel terdapat komponen-komponen kimia sebagai substansi yang membangun sel. Komponen kimia tersebut berupa unsur makro, unsur mikro, senyawa organik, dan senyawa anorganik.
Kita bahas satu-satu ya. Oke, unsur makro. Unsur makro adalah unsur terbesar penyusun sel yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, dan kalsium. Oksigen adalah unsur yang paling banyak menyusun sel, sekitar 62%. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang terdapat di dalam sel dalam jumlah yang sedikit. Unsur mikro terdiri dari ferum atau besi, klor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur-unsur lainnya. Senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak atau lipid, dan asam nukleat, atau yang bisa kalian singkat menjadi kapalan. K-nya karbohidrat, P-nya protein, L-nya lipid atau lemak, dan AM-nya adalah asam nukleat. Suatu karbohidrat tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel. Selain sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dan membentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Protein merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Selain asam amino, protein juga tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta terdapat sulfur dan fosfor sebagai unsur tambahan. Nah, sedangkan protein di dalam sel ini berperan dalam membentuk organel-organel sel, membentuk membran plasma bersama lemak dan karbohidrat, serta membentuk jaringan tubuh dan menggantikan sel-sel yang telah rusak menjadi sel-sel yang baru, atau dengan nama lainnya adalah regenerasi sel. Lemak atau lipid itu tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak berperan dalam pembentukan struktur pada membran sel bersama protein dan karbohidrat. Lemak juga berperan dalam sumber energi cadangan. Asam nukleat dalam sebuah sel tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Wah, jadi ini nih yang berperan di balik proses pewarisan sifat kita. Setelah senyawa organik, ada juga kimiawi penyusun sel, yaitu adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu tersusun dari air yang merupakan komponen utama dalam protoplasma yang dapat ditemukan dalam jumlah 50–95%. Air berperan sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel karena air dapat melarutkan unsur dan senyawa kimia lainnya. Selain itu, air juga berperan sebagai transportasi antar zat sebagai bahan baku hidrolisis. Yang kedua, ada garam mineral. Garam mineral ini berperan dalam proses ionisasi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa di dalam sel. Yang ketiga, ada vitamin yang berperan sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel atau proses metabolisme ya. Dan yang terakhir ada gas. Gas-gas ini terlibat dalam aktivitas sel
Dicontohkannya misalnya dalam proses respirasi sel itu terdapat gas CO2 atau karbon dioksida dan lain-lainnya. Oke, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Pertemuan berikutnya masih tentang sel loh. Kita akan membahas struktur sel dan bagian-bagian sel beserta fungsinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.